Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan yang mudah-mudahan ada dalam kondisi terbaik ya. Bertemu lagi kita di forum diskusi ya yang akan kita isi ya dengan agenda review materi ya. Dan juga nanti di akhir ada penjelasan untuk teknis pengerjaan tugas 1. Sebelumnya, oke, ada Kang Hendra yang lagi di perjalanan. Hati-hati ya, nanti bisa mengikuti lah dari recording videonya atau kalau masih sempat nanti bisa bergabung juga. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan di bulan Ramadan ini khususnya bagi yang menjalankan ibadah puasa ya, mudah-mudahan selalu ada dalam kondisi sehat, segala aktivitasnya diberikan kelancaran, kesehatan semuanya dalam aktivitas bekerjanya juga ya. Uh, Pertama kali yang ingin saya sampaikan, mohon maaf bila beberapa pekan ke belakang ya, kesibukan saya agak sedikit bertambah sehingga saya hampir lupa juga ya. Ada 3 kelas ya Digital Society Communication di sini, ada KM 601, 602 dan 603 itu belum semua sesi saya berikan kuis, kemudian ada yang terlewat salah satu kelasnya ya karena mobilitas saya yang ke sana sini gitu ya, cukup padat juga dengan di beberapa kesibukan di tempat kerja yang lain juga ya. Tapi oke lah, kita berusaha menuntaskan kewajiban kita ya, artinya belajar bersama-sama di sini mengenai digital society communication ya, mengenai sosiologi komunikasi. Di pertemuan 1 dan 2 kita kemarin sudah membahas meskipun masih di permukaan ya, secara mendasar saja bahasan-bahasan yang masih cukup general ya tentang ruang lingkup sosiologi komunikasi yang itu dikaitkan dengan realitas virtual ya, atau kita bahas di dalam mata kuliah ini disebut dengan cyber society ya. Ada masyarakat cyber atau ada masyarakat digital. Kemudian pada pertemuan keduanya juga ada perkembangan komunikasi part 1 ya, disertai juga dengan media yang mendukungnya. Kemudian pertemuan ketiga, 4 dan 5 kita akan bahas ringkas malam hari ini ya. Kalau pemaparan secara verbal vokal itu sudah ada di video tapping saya gitu ya, meskipun saya rasa belum maksimal gitu karena itu video tapping saya yang pertama kali ya. Mohon maaf Bapak Ibu jika tidak maksimal dalam segi dalam segi elaborasi materinya, dalam segi visualnya gitu ya. Jadi saya juga masih grogi gitu ya, masih ditonton nih oleh Bapak Ibu yang lebih expert daripada saya gitu ya. Saya membayangkannya di sini mungkin ada Kang Hendra juga yang mengajar juga. Waduh, gimana nih gitu ya. Saya ditonton oleh senior-senior saya dan yang lain sebagainya gitu. Tapi oke lah, di sini kita belajar bersama-sama ya. Bapak Ibu, rekan-rekan, berbicara tentang digital society communication, tentu berbicara, kembali lagi saya ingatkan, berbicara tentang masyarakat dan hubungannya di dalam aspek virtual ya. Artinya kita sekarang ada di dalam era teknologi ya, revolusi industri 4.0 juga era society 5.0. Nah, tentunya kita semua tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan teknologi, disebut dengan gadget ya, disebut dengan internet. Ada 3 kata yang mungkin kita boleh ya pemanasan untuk diskusi teman-teman di sini ya. Ada 3 kata yang ingin saya tanyakan. Bila 3 kata atau 3 istilah ini teman-teman bisa mengetahui atau bisa menjelaskan, kita lanjut pada diskusi selanjutnya. Sebentar ya. Duh, kok nggak jalan ya? Sebentar.
Kita berbicara tentang Digital Society Communication part 3, part 4, dan part 5. Sebelum kita membahas pada 3 materi itu tadi, ya saya ingin bertanya atau diskusi pertama kali di sini, apa yang disebut dengan kira-kira ada yang tahu nggak arti dari 3 istilah di sini? Pertama ada disinformation, ya. Kedua ada misinformation. Ketiga ada malinformation. Kira-kira ada yang tahu teman-teman di sini? Ada yang tahu dari 3 kata di sini? Ada yang tahu perbedaan atau persamaannya mungkin? Kalau tidak ada yang, oke, siapa nih? Coba Pak Dia. Oke, Mbak Dia gimana? Disinformation itu bagian dari misinformation. Jadi kalau disinformation itu lebih ke memberikan informasi palsu, Pak. Kalau misinformation-nya? Kalau misinformation juga sebetulnya informasinya bisa saja mungkin salah, jadi tidak lengkap persepsi informasinya. Kalau malinformation? Nah, malinformation saya masih bingung. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ada di mana Mbak Dia ini? Di kota mana? Saya di Parung, Pak. Bogor ya? Betul. Oke, ya. Oke, terima kasih ya Mbak Dia. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau memberikan opininya? Silakan. Nggak ada yang salah benar ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Coba sebelum kita masuk pada pembahasan masyarakat dan ruang virtual ya. Apa yang disebut dengan disinformation tadi kata Mbak Dia bahwa disinformation itu bagian daripada misinformation ya. Kemudian malinformation-nya masih ada yang nggak tahu. Kalau gitu saya kasih waktu 1 menit searching. Silakan dicari pemahamannya itu, Pak, ya. Tentang sesuatu yang mungkin mengandung berita ancaman mungkin. Yang mana? Atau rahasia. Yang malinformation. Ancaman ya. Atau yang mengandung rahasia mungkin. Atau berita yang mengandung rahasia. Berita yang mengandung rahasia. Oke. Selain itu, mungkin yang lainnya disinformasi dan misinformasi apa nih? Oke, disambung ya sama Mbak Evelyn Viviani. Silakan Mbak. Ya, selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Saya nyari di Google tadi malinformasi itu adalah penyajian informasi yang sebenarnya tuh keseluruhannya faktanya objektif, namun dikemas demikian rupa dan tindakan itu merugikan pihak lain. Jadi makanya disebut malinformasi. Tapi kalau menurut saya misinformasi dan disinformasi itu sama kayak Mbak Diah tadi, emang salah informasi. Informasinya tidak lengkap. Cuman kalau malinformasi itu bedanya adalah dia merugikan orang lain, makanya disebut malinformasi, seperti kayak malpraktek yang Pak, kira-kira. Terima kasih Pak. Kalau disinformasi dan misinformasi gimana menurut Mbak Evelyn? Sama kayak Mbak Diah. Jadi kalau menurut saya tuh disinformasi itu informasinya salah. Tapi kalau misinformasi itu informasinya tuh salah dimengerti oleh orang. Jadi bukan informasinya salah, tapi memang salah pemahaman gitu, Pak. Itu yang dis? Itu yang mis. Jadi yang mis itu salah pemahaman. Kalau dis itu yang salah informasinya. Oke, berarti ada perbedaan antara ya informasinya dan pemahaman orang yang menerima informasi gitu ya. Oke. Iya. Terima kasih ya. Oke, lanjut ke Bu Lilis. Mangga Bu Lilis, gimana nih pengertian dari disinformasi, misinformasi dan malinformasi? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi saya sempat browsing sebentar. Yang disebut dengan misinformasi itu berarti berita yang disampaikan kan dipercayai sebagai sesuatu yang benar, gitu ya, oleh orang yang
mendengarnya. Kalau misinformasi itu berita yang disebarkan itu dipercaya bahwa itu sebetulnya berita yang salah gitu, tidak betul. Sedangkan malinformasi itu berita yang berdasarkan realitas sebetulnya, namun untuk merugikan orang lain lah, suatu organisasi ataupun masyarakat begitu. Oke, tapi yang disebut dis dan mis ini merugikan yang lain nggak? Kira-kira. Kalau beritanya yang salah berarti kan ya. Kalau yang merugikan itu malah yang information, malpraktik lah gitu kalau itu merugikan orang lain. Kalau disinformasi itu sebetulnya ya namanya sesuatu yang dipercayai benar itu walaupun salah itu pasti merugikan sebetulnya ya Pak ya. Seperti hoax kayak gitu. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Seperti Super itu, sekali mungkin. dari Turnuhun, Bu Lilis kalau nggak salah di Majalengka ya? Bukan? Oh iya Bapak, aku tahu Pak. Yalah, ada apa namanya orang komunikasi itu harus tahu audiensnya gitu Bu. Jadi pelacakan audiens saya tuh. Terima kasih Pak. Ya sami-sami. Lanjut ke Pak Widyo Hartono. Silakan Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, selamat malam Pak. Ya mungkin malam. saya mencoba menjawab. Kalau misinformasi kesalahan yang tidak disengaja seperti keterangan foto yang tidak benar. Tanggal, statistik, terjemahan, atau ketika sindiran dianggap serius. Itu misinformasi. Kalau disinformasi, konten atau audiovisual yang direkayasa atau sengaja dimanipulasi, sengaja membuat teori konspirasi atau rumor, Pak. Gitu, kalau malinformation, publikasi informasi pribadi yang disengaja untuk kepentingan pribadi atau perusahaan, daripada kepentingan umum, seperti balas dendam, perubahan konteks, tanggal atau waktu yang disengaja dari konten aslinya, Pak. Itu mungkin jawabannya, Pak. Dari 3 ini berarti ketiganya sifatnya merugikan ya, Pak ya? Ya, informasi dia tidak merasa merugikan orang lain karena tidak disengaja. Kalau yang disinformasi, Pak. Iya. Kalau yang disinformasi sama malinformasi itu yang merugikan orang lain. Oke, ya. Jadi misinformasi nggak merugikan kata Pak Widyo ya. Disinformasi dan malinformasi itu yang cenderung merugikan beberapa pihak atau beberapa kelompok, katakan seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Pak Widyo ya. Adalah yang lain lagi yang ingin memberikan opininya Ya, mungkin? Terima kasih sama-sama. Ya. Ada pandangan lain? Ya, kalau tidak ada kita coba masuk ya sekarang bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu teman-teman yang tadi gitu ya, betul gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang harus kita simpulkan di akhir ya, atau kita luruskan sama-sama ya. Kita itu hidup di 3 fenomena sekarang ya. Kalau McLuhan mengatakan bahwa sekarang itu eranya global village ya. Artinya ada keterhubungan gitu ya, ada penyempitan juga, katakan seperti itu ya. Di dalam buku Cyber Society ya dikatakan bahwa global village itu, atau dikatakan juga istilah lainnya atau globalisasi ya, merupakan proses penyempitan. Artinya saling terhubung antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, gitu kan? Saling terhubung antara individu satu dengan individu yang lain di dalam berbagai konteks. Nah, celakanya ketika beberapa dimensi yang ada yang kita jalani sekarang itu tadi ya cenderung apa? Cenderung terjadi implosion ya, ada impulsi gitu. Jadi impulsi informasi. Ada gelombang-gelombang informasi yang memuncak gitu ya, dikatakan seperti itu di dalam apa yang disebut dengan cyber society. Kita dihadapkan pada gelombang-gelombang informasi yang memuncak, terlebih di dalam ruang virtual. Nah, makanya di dalam ruang virtual itu tadi dengan berbagai platform media ya, media sosial A, B, C dan E, terkadang kita dipusingkan gitu ya, dipusingkan dengan disruption information di sana. Ada kekacauan, ada tumpang tindih informasi yang kadang-kala membuat kita bingung.
Nah, terlebih lagi ada yang disebut dengan disinformasi, yaitu pesan yang sengaja dibuat salah. Kata kuncinya seperti itu ya. Pesan yang sengaja dibuat salah untuk kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu atau suatu kelompok tertentu. Jadi informasi salah yang sengaja dibuat atas kebutuhan beberapa kelompok, atas kebutuhan beberapa individu ya. Contohnya, kalau kita berbicara tentang kebohongan ya, berita palsu gitu kan, hoax gitu. Maka di sini ada fenomena apa yang disebut dengan buzzer gitu ya. Orang-orang yang memproduksi sebuah informasi atau dapat dikatakan sebagai opinion maker gitu ya, orang-orang yang membuat sebuah opini. Ini biasanya cenderungnya menjelang perhelatan politik ya, ada pilpres ya, ada pilgub dan lain sebagainya. Orang-orang membuat skema-skema tertentu sehingga menciptakan identitas-identitas baru akan tokoh-tokoh tertentu, akan instansi-instansi tertentu gitu ya. Dengan membuat opini-opini, dengan membuat akun-akun palsu gitu. Nah, maka sebetulnya sangat kompleks sekali ya ketika kita berbicara di dalam mata kuliah Digital Society Communication ini gitu ya. Bagaimana sih bisa kawin ya dalam tanda kutip antara masyarakat, antara realitas nyata dengan realitas virtual gitu kan. Karena di sana akan terjadi atau akan terlihat oleh kita bagi yang mempelajari di sana ada yang disebut dengan false truth gitu ya. Apa yang disebut false truth gitu. Nanti kita bahas ya secara perlahan gitu. Ini harus bertahap satu demi satu gitu ya. Nah, kembali lagi pada penjelasan saya mengenai disinformasi tadi. Disinformasi itu adalah upaya menyusun, membentuk sebuah pesan, sebuah informasi ya dalam bentuk opini apapun itu, argumentasi, narasi, deskripsi ya yang dimaksudkan untuk merugikan beberapa orang lah, katakan seperti itu, atau dimaksudkan oleh kepentingan untuk kepentingan tertentu, kepentingan yang lain. Sementara misinformasi memang dapat dikatakan sebagai suatu informasi ya, informasi salah gitu, informasi bohong yang memang lahirnya dari beberapa persepsi yang berbeda. Sehingga orang lain menginterpretasikan sebuah informasi, sebuah pesan itu berbeda-beda dan disampaikannya juga tanpa ada validasi atau konfirmasi terlebih dahulu, sehingga informasinya sifatnya tidak bisa tidak bisa dipercaya 100% gitu ya. Artinya informasinya informasi bohong atau informasi salah di sana. Nah, ada yang disebut dengan malinformation. Malinformation itu sebetulnya betul ya, tadi dikatakan Bu Lilis, Pak Widyo gitu, ada Mbak Evelyn juga ya tadi, sebelumnya siapa ya. Nah, itu adalah pesan atau informasi yang berangkat dari sisi yang objektif, benar adanya, benar faktanya, ada realitasnya, tetapi ditujukan untuk apa? Untuk memenuhi kepentingan beberapa individu atau kelompok. Larinya adalah kepada kepentingan gitu ya, termasuk untuk merugikan orang lain. Tadi dikatakan contohnya oleh Pak Widyo ya, misalkan informasi yang sifatnya privasi gitu ya, kemudian di show up ke ruang publik, itu merugikan siapa? Yang merugikan orang yang ada di dalam identitas itu, yang merugikan identitas orang yang ada di dalamnya. Jadi ya, kalau kita berbicara tentang masyarakat dan ruang virtual itu sangat kompleks sekali. Terlebih ketika kita sangat tergantung dan berdekatan di dalam keseharian kita dengan ruang virtual. Kita dapat informasi di dalam WA, ya, kita dapat informasi dalam Facebook, di dalam Instagram, itu kadangkala kita langsung percaya saat itu juga tanpa adanya validasi, tanpa adanya upaya cross check gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa membedakan antara informasi yang sifatnya disinformasi dan misinformasi atau malinformasi? Nah, di sini setidaknya kita memiliki pengetahuan atas konsep dasar bahwa apa yang disebut dengan disinformasi, gitu ya. Itu suatu informasi, suatu berita yang sengaja diciptakan salah gitu ya. Kalau misinformasi, datangnya sebuah berita memang salah gitu kan, atau dapat dikatakan sebuah hoax, berita bohong. Kalau malinformation itu kontennya, isinya, esensinya betul, tetapi disalurkan ya, dikirimkan kepada orang-orang tertentu atau ditujukan untuk merugikan suatu individu atau suatu kelompok tertentu gitu. Jadi
kata kuncinya sama-sama memiliki tujuan atau kepentingan tersendiri, entah untuk merugikan, menyerang gitu ya. Tadi ada yang mengatakan ada ancaman gitu ya, atau rahasia, ya dapat dikatakan seperti itu ya di dalam pemahaman malinformation. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua, kalau kita berbicara tentang masyarakat saat ini, society communication, nampaknya perbicaraan kita tentang masyarakat tradisional agak memiliki presentasi yang cukup sedikit ya di mata kuliah ini. Kita berfokus pada keterbaruan penyesuaian antara asimilasi budaya masyarakat tradisional yang dihadapkan pada perkembangan teknologinya gitu ya, perkembangan informasinya gitu. Sehingga kita memiliki paradigma, memiliki sudut pandang yang bisa melihat gitu ya, lantas apalagi yang akan terjadi, kemungkinan-kemungkinan apalagi yang akan terjadi, atau potensi-potensi apalagi yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan berbagai platform media saat ini gitu ya. Kalau kita berbicara tentang masyarakat dan media ya, tentunya kita beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman di sini mengenal dengan istilah masyarakat maya gitu ya. Selain masyarakat maya juga mengenal dengan istilah masyarakat multimedia, katakan seperti itu. Hingga lahirnya suatu kata atau diksi yang menyebutkan adalah cyber society, ya, masyarakat cyber. Apa yang disebut dengan masyarakat cyber? Ya, masyarakat cyber itu sendiri adalah keterhubungan, ya, nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat yang kemudian berpindah ke dalam ruang virtual yang dimediasi oleh komputer. Gitu ya, yang dimediasi oleh komputer untuk membangun suatu jaringan di dalam konteks keterhubungan secara cepat atau dapat dikatakan secara instan gitu. Nah, itu pengertian sederhana mengenai masyarakat cyber atau cyber society gitu ya. Jadi ada kontribusi di sini mengenai perangkat teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita menciptakan realitas-realitas yang baru. Nah, sebelum menciptakan atau disebut dengan akulturasi budaya tadi ya, tentunya ada proses adaptasi dahulu gitu ya. Bagaimana masyarakat dikenalkan, bagaimana masyarakat mengadopsi gitu kan tentang keterbaruan dari teknologi yang ada. Itu disebut dengan asimilasi ya. Adanya adaptasi, adanya upaya penerimaan gitu kan antara suatu kelompok masyarakat, kelompok komunitas yang dihadapkan dengan keterbaruan teknologi atau disebut dengan kaum utilitarianisme ya, utilitarian. Sehingga keterbaruan teknologi itu tadi ya dibangun, diterima gitu kan, diadopsi dan dijalankan gitu. Nah, kemudian mungkin melihat waktu saja ya, nanti saya sempat atau tidaknya membuka PPT. Saya rasa PPT itu materi tekstual yang bisa Bapak Ibu buka lagi karena penjelasan secara lisannya juga ada di dalam video ya. Yang ingin saya berikan elaborasi materi malam hari ini justru materi yang tidak ada di dalam PPT-nya gitu ya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa fenomena atau kategori di dalam kehidupan masyarakat modern saat ini ya. Pertama itu ada yang disebut dengan masyarakat realitas ya. Kemudian kedua ada yang disebut dengan masyarakat simbolik. Kemudian ketiga ada yang disebut dengan masyarakat cyber. Apa sih arti daripada tiga kata di sini gitu ya? Dari ketiga redaksi mengenai pengertian daripada masyarakat itu tadi. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang menetap gitu ya di suatu tempat dengan menerapkan kesepakatan bersama atas nilai dan norma gitu, katakan seperti itu ya secara sederhananya. Tetapi kalau kita melihat pada perkembangan keterbaruan ya masyarakat modern tentunya memiliki peningkatan, pergeseran atau perubahan atau mungkin perkembangan gitu ya
dari satu kategori masuk ke dalam kategori-kategori selanjutnya, sehingga terbentuklah 3 kata di sini yang dapat dimaknai sebagai fenomena masyarakat juga gitu ya. Ada fenomena masyarakat realitas, ada fenomena masyarakat simbolik, ada fenomena masyarakat cyber. Apa yang disebut dengan masyarakat realitas? Masyarakat realitas itu adalah masyarakat yang berangkat dari kaum tradisional, gitu ya. Yang berangkat dari kaum tradisional, mengikuti realitas-realitas yang konvensional ada di dalam keseharian kita, lalu mengkonversikannya ke dalam ruang virtual, ya, mengkonversikannya ke dalam dunia digital, sehingga membentuk pola budaya baru di dalam ruang virtual. Itu yang disebut dengan masyarakat realitas. Contohnya seperti apa? Kita hidup di tengah masyarakat itu sendiri dengan berbagai ukuran-ukuran relasi, ya kan? Kita sebagai makhluk individu juga makhluk sosial saling terhubung tentunya, atau disebut dengan human relation, ya. Kita terhubung di lingkungan anggota keluarga kita, terhubung di lingkungan kelompok kita, komunitas kita, masyarakat kita, lingkungan sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan-lingkungan itu tadi, baik yang sifatnya mikro maupun yang sifatnya makro, itu berpindah ke dalam lingkungan atau ke dalam dimensi virtual. Makanya sekarang teman-teman, Bapak Ibu juga ada yang memiliki grup WhatsApp keluarga. Ya, ada keluarga inti, ada keluarga besar, kemudian ada grup WhatsApp KM 601 gitu ya, mata kuliah Digital Society Communication, mata kuliah A, B, C, dan lain sebagainya. Grup WhatsApp ibu-ibu PKK, grup WhatsApp ngeronda malam minggu gitu ya, buat bapak-bapak, grup WhatsApp taraweh, dan lain sebagainya. Nah, realitas-realitas yang kita bawa dari dunia nyata ke dalam dunia virtual itu dapat dikatakan sebagai masyarakat realitas, gitu ya. Atau di dalam hal ini kategori pertama mencerminkan apa yang disebut masyarakat realitas itu adalah upaya konversi atau pemindahan realitas yang ada di dalam dunia konvensional, katakan seperti itu, dunia nyata, sehingga masuk di dalam dimensi virtual, gitu ya. Contoh. Dulu Bapak Ibu mungkin sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu ya, tidak mengenal sama sekali dunia digital karena memang perkembangan zamannya juga belum sampai saat itu mungkin ya. Tetapi kan kita sekarang sudah berbeda. Nah, saat ini pun kita sedang melakukan video conference itu masuk ke dalam kategori masyarakat realitas ya. Jadi apa yang biasanya kita lakukan secara real time gitu ya di dalam ruang fisik gitu ya, ruang nyata, sekarang kita pindahkan ke dalam ruang virtual gitu. Saya tidak tahu di sini Bapak Ibu lagi ngapain gitu ya, apalagi pada off cam, katakan seperti itu, ada yang sambil makan mie, sambil selonjoran gitu ya, ada yang di jalan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa konsekuensi tertentu yang memang itu harus kita terima ya di dalam perubahan pola-pola realitas itu sendiri gitu. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat realitas ya. Jadi apa-apa yang terjadi kita di dalam dunia keseharian kita itu terjadi pula di dalam dunia virtual gitu ya. Bahkan begini, di dalam satu perkumpulan ada di satu kampung ya, ada RT, ada RW dan lain sebagainya, ada ibu-ibu grup senam lah, katakan arisan dan lain sebagainya. Dari yang sifatnya konflik secara verbal gitu ya saat kumpul, sekarang konfliknya sangat complicated gitu ya, menjadi lebih kompleks gitu. Konfliknya berubah gitu ya, dari yang nuansanya langsung gitu ya, kemudian nuansanya sekarang tuh ada perubahan pola komunikasi ya, dengan saling sindir menyindir gitu ya kalau ibu-ibu gitu ya, misalkan ini. Kemudian ada bahasa-bahasa satir dan lain sebagainya. Ini ditujukan ke siapa sih gitu ya kalau kita baca status. Kok si Anu, si A, si B kok bikin statusnya kayak gini, lalu kita merasa panas lah kita, migrain lah kita, lemas, lunglai dan lain sebagainya. Nah, itulah konsekuensi ketika kita memindahkan antara realitas nyata ke dalam realitas virtual. Dan masyarakat realitas ada di dalam diri kita, ada di lingkungan ataupun sedang kita alami saat ini gitu. Kemudian lanjut ya pada pembahasan masyarakat simbolik. Apa yang disebut dengan masyarakat simbolik? Masyarakat simbolik itu adalah masyarakat yang dibentuk oleh perubahan
masyarakat yang dibentuk atau berubah oleh kontribusi media. Gitu. Kalau tadi masyarakat realitas itu adalah masyarakat yang mengkonversi antara realitas nyata ke dalam realitas virtual, sehingga memiliki dua dimensi, katakan seperti itu ya. Bagaimana dirinya berelasi di dalam ruang virtual, juga bagaimana dirinya berelasi di dalam dunia nyata. Kadangkala ini menjadi banyak sekali kajian ya kalau kita mau melakukan suatu penelitian gitu ya. Bagaimana pola komunikasinya ya di sosial media sangat aktif, sangat terlihat ekstrovert, terbuka dan lain sebagainya. Kok ketika ketemu ya malah murung gitu ya, malah antisosial dan lain sebagainya. Ini tidak hanya terjadi pada beberapa anak muda saja, tetapi kita bisa identifikasi di lingkungan kita sendiri gitu ya. Dari yang usianya BG lah, remaja, sampai yang dewasa, sampai yang sepuh, katakan seperti itu. Nah, masyarakat simbolik itu adalah masyarakat sekelompok individu, sekelompok komunitas, sekumpulan orang-orang yang dibentuk atau berubah oleh kehadiran media. Contohnya seperti apa? Contohnya, apakah Bapak Ibu rekan-rekan ya pernah melakukan ketika lagi siang hari ya puasa gitu ya, bagi kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan gitu ya, beberapa waktu menjelang buka puasa dari asar buka-buka gitu ya, menunya pengen beli apa, pengen apa dan lain sebagainya, sehingga muncul gitu kan hasrat, keinginan, stimulus untuk oke, belilah. Meskipun yang tersaji di dalam ruang virtual itu adalah tampilan visual saja, apalagi bentuknya audio dan visual ya, atau video gitu. Nah, media memberikan suatu pengaruh, memberikan suatu stimulus, memberikan suatu kekuatan untuk menggiring kita mengikuti apa yang media inginkan. Di dalam aspek kognitif, di dalam aspek afektif, terlebih di dalam aspek psikomotorik, itu ya. Contoh, media memberikan suatu pemaparan di dalam berbagai konten, baik itu tulisan secara tekstual, baik itu suara ya melalui musik, baik itu konten di dalam bentuk video ya, ada audio visualnya gitu. Sehingga dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu ya, tidak ngerti menjadi ngerti gitu. Terlebih lagi masuk ke dalam aspek afektif, ada perasaan dari yang tadinya tidak senang menjadi senang. Ya. Itu kita berbicara di dalam aspek kognitif yang menimbulkan suatu persepsi. Terlebih kita masuk ke dalam aspek afektifnya, menimbulkan suatu perasaan nyaman, senang, puas gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti harapannya dari media itu sendiri lahirlah perubahan-perubahan sosial yang dimulai dari perubahan-perubahan individu. Contoh lainnya, masyarakat simbolik itu ketika kita mengatakan seperti apa sih yang disebut perempuan cantik itu, ya, seperti apa sih yang disebut cewek cantik itu, katakan seperti itu. Melalui tampilan-tampilan yang ada di dalam iklan, ya, katakanlah media massa, televisi, ya. Perempuan cantik itu diidentikan dengan simbol bahwa rambutnya panjang, kulitnya putih, tingginya sekian, berat badannya seperti ini, lingkar pinggangnya seperti itu, matanya seperti ini, alisnya seperti itu, dan lain sebagainya. Sehingga timbullah suatu persepsi, pemaknaan, pemahaman bahwa oke, media membentuk persepsi kepada audiensnya, ini loh standar yang disebut perempuan cantik. Gitu ya. Itu yang disebut dengan masyarakat simbolik. Masyarakat yang dirubah atau terpengaruh oleh kehadiran media. Media di sini tidak bisa kita pahami secara sempit, tetapi harus kita membuka mata selebar mungkin supaya kita bisa berpikir secara holistik. Media ini bisa yang sifatnya massa, ya, bisa yang sifatnya digital begitu. Terlebih di dalam konteks marketing gitu ya. Bagaimana media memberikan stimulus marketing kepada diri kita agar kita memiliki pemahaman yang sama dari pesan yang disampaikan kepada kita atau dari pesan yang kita terima melalui media tersebut. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat simbolik. Kemudian ketiga, ada yang disebut dengan masyarakat cyber. Ya, masyarakat cyber itu adalah gabungan ya sebetulnya dari masyarakat realitas dan masyarakat simbolik, yang dimana ya realitas-realitas yang ada di dalam virtual itu sifatnya sangat complicated gitu ya. Artinya segala aspek kehidupan gitu ya, baik yang sifatnya privasi gitu ya, sifatnya komunal juga, sifatnya menyangkut banyak orang itu terjadi dan
apa namanya terjadi dan memang selalu melalui ruang-ruang virtual. Kalau kita melihat suatu fenomena gitu ya, oke lah. Kalau kita melihat artis-artis itu buat konten gitu ya, buat konten jadi YouTuber gitu. Sekarang tuh sangat banyak sekali. Itu sudah tidak ada ya ruang antara pemisah antara ruang privasi dan ruang publik. Karena kamera masuk ke dalam kamar gitu ya. Kamera masuk ke dalam toilet, WC gitu ya. Atau tempat-tempat privasi yang lainnya, sehingga di dalam sebuah keluarga gitu ya, ini menjadi hal miris juga kalau kita melihat beberapa konten baik itu di televisi atau media sosial bahwa apa namanya konten-konten seperti itu sebetulnya menghilangkan sekat privasi yang ada di dalam keluarga tersebut gitu ya. Ya mungkin di satu sisi kita menikmati dengan gaya hiburannya gitu ya, dengan gaya komunikasi atau gaya penyampaiannya, tetapi di satu sisi kita juga bisa melihat loh sejauh mana media bisa masuk ke dalam ruang privasi seseorang atau ruang privasi sekelompok orang atau ruang privasi suatu keluarga. Dari mulai bangun sahur katakan seperti itu ya, kemudian sampai beres sahur, sampai buka sahur, besoknya ke kamar dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi suatu fenomena yang sangat unik ya, sangat menarik sebetulnya untuk kita kaji lebih dalam. Ada beberapa pergeseran nilai dan norma tentunya di dalam masyarakat cyber, di mana masyarakat tradisional mempertahankan aspek harga diri ya, mempertahankan aspek nilai dan moral ya di dalam tatanan apa namanya masyarakat yang ada khususnya di Indonesia ya, tentunya dengan berbagai nilai dan norma yang disepakati di beberapa wilayah masyarakat tertentu gitu kan, karena beberapa lokasi masyarakat satu dengan lokasi masyarakat yang lainnya memiliki nilai dan norma tersendiri gitu ya. Contoh ya, perbedaan nilai dan norma itu seperti dapat terlihat oleh atribut-atribut nyata yang dapat kita lihat, yang dapat kita indra gitu ya. Ada tulisan, misalkan dulu saya di Yogyakarta ada tulisan gitu ya, ada sebuah pelang besar gitu kan. Barang siapa yang terdapat ya atau ketahuan mencuri gitu ya, maka langsung dipotong tangan gitu. Nah, itu norma budaya atau juga dapat dipahami sebagai norma agama yang dianut dan disepakati oleh masyarakat wilayah Jogja pada saat itu gitu ya. Untuk saat ini mungkin apakah berganti atau memang tetap dipertahankan. Nah, artinya kalau kita berbicara tentang masyarakat yang dulunya tradisional kemudian masuk atau berkembang ke dalam masyarakat cyber, tentu ada perubahan pola komunikasi, pola interaksi gitu ya, atau perkembangan juga ya, perkembangan dari nilai dan normanya. Apakah perkembangan itu sifatnya menggerus, mengikis sehingga mengarah pada sisi yang lebih negatif atau mengarah pada sisi yang cenderung positif gitu ya. Nah, itu intinya yang ingin berikan saya ulasan, yang ingin saya berikan ulasan pada Vicon kita pada malam hari ini mengenai masyarakat dan realitasnya ya di dalam ruang konvensional juga di dalam ruang virtual gitu. Di pertemuan ketiga kemarin saya post materi tentang perkembangan masyarakat dan komunikasi part 2, kemudian di PowerPoint pertemuan keempat saya post materi tentang komunikasi pembangunan ya dengan beberapa redaksi-redaksi yang berbeda. Ada yang disebut komunikasi pembangunan, komunikasi sosial pembangunan gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi intinya sama, adalah bagaimana kita melihat suatu potensi yang kita miliki di dalam membantu suatu masyarakat gitu ya. Artinya pembangunan itu harus kita mulai saat ini juga oleh diri kita gitu ya. Ya contohnya di dalam dunia akademis gitu ya, bagi dosen atau yang lainnya itu ada yang disebut dengan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi apa sih kontribusi kita di tengah masyarakat, terlebih misalkan sekarang saat momentum bulan Ramadan gitu ya, ya kita lagi memiliki ilmu ini ya kita salurkanlah gitu. Kadang-kala banyak kan momentum-momentum agenda-agenda yang diadakan, diselenggarakan ya di dalam sebuah masyarakat ya, terlebih ketika bulan suci Ramadan saat ini. Nah,
pada pertemuan kelima saya post materi tentang literasi digital ya. Literasi digital Bapak Ibu rekan-rekan bisa memahami secara tekstual ya, yang disebut dengan apa itu literasi media dan literasi digital. Nah, tentunya ya dengan beberapa generasi ya, generasi yang sangat beragam gitu kan, generasi yang sangat beragam itu sendiri menimbulkan beberapa konsekuensi yang cenderung berbeda antara satu generasi dengan generasi yang lainnya. Misalkan ya, ada generasi yang lahirnya tahun 1928 ya, sampai oke, saya catat ya. Ini barangkali nanti menjadi salah satu ide teman-teman juga ya untuk mengerjakan tugas satunya. Atau searching sajalah, ini kan banyak ya untuk apa namanya kategori generasi di sini. Misalkan di sini 1928 sampai 1944 itu disebut dengan kaum tradisional ya, atau generasi begini aja, tradisional ya. Kemudian generasi 19, ini tergantung sumber juga ya. 65 itu generasi baby boomer gitu ya. Kemudian tahun 1965 sampai 1979 itu generasi X ya. Terus tahun 1980 sampai 1995 itu disebut generasi Y ya. Silakan menyocokkan tahun kelahiran sendiri ya. 1955 sampai sekarang itu, atau nanti ada perbedaan sumber juga boleh ya disampaikan, itu generasi Z. Atau sekarang dikenal istilah lain adalah generasi alpha gitu ya. Nah, beberapa kategori generasi-generasi di sini sesuai dengan tahun kelahiran itu akan menimbulkan beberapa paradigma, beberapa pola pikir, beberapa habit atau perilaku yang berbeda-beda tentunya gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang lahirnya antara generasi baby boomer gitu ya, 1945, 1965 itu bagaimana gitu ya. Bagaimana ketika melihat dunia saat itu gitu kan. Yang cenderung gila kerja kalau dikatakan pada beberapa sumber yang lain. Generasi 45 dan sampai 65 itu disebut dengan generasi baby boomer, itu adalah generasi yang cenderung gila kerja. Gitu. Kemudian generasi 1965 ya sampai 1979 disebut dengan generasi X gitu ya. Generasi yang hidupnya kerja sebagai hal yang penting. Jadi kerja itu menjadi prioritas gitu ya, sampai mengerucut pada beberapa kategori-kategori sekarang gitu ya, yang disebut dengan generasi Y, generasi Z. Nah, maka kalau kita melihat dari perbedaan kelahiran atau generasi itu tadi disangkut pautkan dengan kehadiran teknologi ya, gitu di dalam di dalam rangka melihat gitu seberapa jauh ya pola perubahan perkembangan masyarakat itu, nah dapat diklasifikasikan gitu. Misalkan nanti teman-teman mau membuat sebuah artikel kajian literatur review lah gitu ya, membandingkan 5 paper gitu ya. Bagaimana sih generasi Y ini ya berkomunikasi di dalam ruang virtual maupun non virtual gitu. Lantas gap apa saja yang menjadi perbedaan antara generasi Y dengan generasi Z gitu ya. Apa sih kesenjangan-kesenjangan yang terjadi gitu. Kadang-kala kan teman-teman ini ada yang masih fresh graduate gitu ya, berkomunikasi dengan orang tua itu menggunakan bahasa-bahasa yang memang membuat mereka bingung, ini maksudnya apa gitu ya, ini diksinya apa, ini nggak bisa saya pahami, nggak bisa saya mengerti gitu. Nah, jangan sampai menimbulkan suatu kebingungan gitu ya, suatu kebingungan karena dengan beberapa generasi yang berbeda itu sendiri ya, setidaknya terdapat beberapa perbedaan-perbedaan mendasar di dalam pola interaksi, pola komunikasi. Oke, nah terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tentunya kita sekarang sangat dekat dengan dunia virtual, dengan dunia digital gitu ya. Beberapa arus informasi
nampaknya datang seperti jarum hipodermik ya, yang menyuntikkan informasinya langsung kepada diri kita tanpa kita diberikan kesempatan untuk memberikan perlawanan, dalam arti tanpa kita diberikan kesempatan untuk menanyakan, untuk mengkonfirmasi, untuk memvalidasi gitu. Nah, kadangkala juga dari yang saya tanyakan di awal tadi, apa yang disebut disinformasi, misinformasi, dan malinformasi itu cenderung kita diarahkan atau ada kemungkinan besar untuk terjebak pada apa yang disebut dengan post-truth gitu ya. Post-truth itu dapat dikatakan secara sederhana saja supaya kita dapat mudah memahaminya adalah suatu fakta yang bohong, suatu asumsi-asumsi yang diada-ada ya, suatu informasi yang tidak benar adanya, lalu disampaikan berulang-ulang kali sehingga asumsi, opini, argumen yang tidak benar adanya itu diyakini dan menjadi suatu kebenaran. Itu yang disebut dengan false truth. Gitu ya, ya. Nanti teman-teman bisa searching di berbagai literatur yang capable ya, dari jurnal, dari artikel terpercaya, dari buku-buku yang relevan gitu ya. Nah, kadangkala bagaimana kita bisa membedakan antara informasi yang benar adanya dengan informasi yang patut dipertanyakan gitu ya. Kalau di dalam media massa itu ada yang disebut dengan gatekeeper gitu ya. Jadi informasi itu disaring terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan, dipublikasikan kepada orang lain, kepada halayak, kepada publik. Begitupun di dalam diri kita harus bisa memfilter ya, kita harus bisa menyaring atas informasi ya, atas pesan yang dikirimkan kepada kita atau atas informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai kita terjebak pada fenomena false truth gitu ya. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang lalu diyakini, dipercayai, kemudian kebohongan itu berubah menjadi suatu kebenaran. Biasanya kalau kita berpikir melalui paradigma kritis gitu ya, karena kan ada beberapa paradigma kalau kita berbicara atau memahami suatu ilmu, suatu pengetahuan ya, ada paradigma konstruktivis ya, ada paradigma kritis juga kan salah satunya. Kita harus bisa mengidentifikasi apakah informasi ini merupakan suatu kebohongan yang memang disampaikan berulang-ulang sampai terbentuknya gitu ya, suatu pemahaman baru atau terbentuknya suatu kepercayaan baru gitu kan di dalam menerima sebuah pesan. Nah, itu saja penambahan materi atau elaborasi materi yang bisa saya sampaikan pada Vkon kita malam hari ini. Selanjutnya saya izin menjelaskan untuk tugas 1 ya Bapak Ibu yang harus dikerjakan dengan waktu yang cukup lama juga. Sebentar ini ya. Sudah terlihat ya. Mata kuliah Digital Society Communication di sini belum saya rubah ya. Sekarang hari Kamis 21 ya. Waktu pengerjaan tugas 1 ini saya berikan waktu cukup lama ya, sekitar berapa ya, ada 20 hari ada ya. 21 April sampai 10 Mei ya nanti. Jadi teman-teman saya minta ya untuk membuat suatu karya ilmiah. Gitu ya. Ini kan sudah semester 6 ya, mata kuliah ini kan satu-satunya yang dibuka di semester 6. Petunjuk pengerjaannya teman-teman mensubmit jawaban sesuai waktu yang ditentukan dalam bentuk PDF gitu ya, supaya nanti saya downloadnya tidak berantakan. Tetapi memang harus disiapkan juga bentuk Word-nya, file Word-nya ya, disiapkan gitu. Suatu saat misalkan saya minta untuk dikirim ke email. Pengerjaan soal dilakukan secara mandiri ya, jadi tidak kelompok. Untuk 3 kelas yang saya ampu ya, di sini ada 601, 602, dan 603. Kemudian jenis atau bentuk tugas adalah artikel jurnal ya. Jadi membuat artikel jurnal yang nanti kita belajar bareng-bareng ya. Saya pandu gitu ya, saya dampingi juga gitu. Sambil saya juga membuat. Artikel maksimal terdiri dari 12 halaman saja ya, tidak usah banyak-banyak, cukup 12 halaman maksimal, 9 halaman boleh. Jawaban atau karya artikelnya
bukan plagiarisme ya, nanti saya akan cek di Turnitin ya. Kemudian referensi menggunakan sumber kredibel, boleh dari website ya sebagai sumber sekunder, atau jurnal atau e-book dan lain sebagainya. Kemudian tugas 1 di sini, pada tugas 1 mata kuliah Digital Society Communication, Anda diminta untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal dengan tema besarnya Digital Society ya. Tema besarnya masyarakat digital ya. Adapun subtopik dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau minat masing-masing. Subtopiknya boleh bebas, tapi intinya masyarakat digital, silahkan. Masyarakat dan media, misalkan ini, saya berikan contoh topik yang dapat dipilih sesuai tema. Di sini saya menuliskan ada 5 contoh topik yang bisa Bapak Ibu teman-teman pilih, atau di luar dari sini boleh. Ini adalah gambaran. Contoh cyber culture ya, dan masyarakat dalam ruang virtual. Jadi di sana menceritakan ya, melakukan penelitian secara ringan saja. Yang saya sarankan adalah melakukan literatur review. Teman-teman baca beberapa buku, baca beberapa jurnal, minimal 5 lah ya. Kemudian intisarikan, buat sudut pandang sendiri dari apa yang sudah teman-teman baca. Misalkan topiknya cyber culture ya, ada budaya cyber di dalam masyarakat saat ini gitu ya, di dalam ruang virtual. Atau nomor 2, media sosial dan masyarakat modern. Gitu ya. Media sosialnya ya katakan apalah, Facebook dan masyarakat modern gitu ya. Dikaji lebih dalam, atau Instagram dan masyarakat modern. Itu banyak sekali fiturnya kan. Kita bisa membedah atau bercerita tentang reels-nya ya. Reels videonya, ada snapgram-nya, instastory-nya, di mana penggunaan penggunaan Instagram itu selain untuk ajang eksistensi juga digunakan sebagai ajang entertain gitu ya, hiburan, untuk ajang bisnis juga gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pola komunikasi yang terbentuk gitu kan. Kemudian perkembangan komunikasi digital ya, nomor 3, bisa teman-teman melihat di dalam sektor pendidikan ya. Contohnya ya di Unsia ini gitu ya, dari yang sebelumnya kuliah itu luring ya, luar jaringan, sekarang jadi daring dalam jaringan. Atau mungkin ada sekolah inklusi mungkin ya, yang notabene ini kayaknya sekolah inklusi nggak bisa nih kalau dilakukan secara virtual, secara daring. Tapi faktanya ada kok sekolah inklusi secara daring. Nah, itu boleh tuh dijadikan artikel menarik gitu ya. Atau di bidang bisnis, di bidang agama gitu ya. Bagaimana pengajian-pengajian yang dulu yang cenderung dilakukan secara tradisional, adanya di madrasah, di masjid, kini kok ada di dalam ruang virtual. Jadi perkembangan komunikasi digital dalam konteks agama gitu. Boleh. Literasi media digital pada generasi apa tadi ya? Ada generasi Z, Y gitu ya. Generasi tradisional dan lain sebagainya. Atau juga isu-isu yang lain, misalkan penyimpangan masyarakat modern dalam realitas virtual. Teman-teman suka isunya yang agak sensitif, yang agak menantang. Teman-teman ingin bercerita tentang prostitusi online, boleh gitu ya. Prostitusi di dalam ruang virtual. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kajiannya adalah kajian masyarakat gitu ya, kajian masyarakat, bahwa penyimpangan masyarakat itu yang dilakukan oleh beberapa orang lah, katakan beberapa oknum, itu kan bagian dari realitas masyarakat, bagian dari masyarakat. Atau yang lainnya gitu ya, misalkan keluarga digital, keluarga modern dan keluarga digital, ya bolehlah apapun itu. Mau melihat keluarga, mau melihat komunitas gitu kan. Keluarga kan merupakan representasi kecil daripada masyarakat gitu kan, atau gambaran terkecil daripada masyarakat itu ada di dalam keluarga. Ya, dan nomor 6, dan topik-topik lainnya yang dapat dikembangkan sesuai tema besar. Jadi temanya digital society ya, masyarakat digital. Harus ada keterhubungan antara masyarakat dengan aspek digitalnya. Itu yang saya tekankan. Sebentar ya, ini kok not responding. Kemudian setelah teman-teman menyusun ya, menemukan topik ya berdasarkan temanya digital society,
Boleh yang ada di sini, boleh di luar gitu ya. Teman-teman untuk tugas 1 ini hanya menuliskan A, B, C, dan D. Tulis abstraknya, pendahuluan atau latar belakang ya, dasar teori mutakhirnya gitu ya. Teori mana yang pengen dipakai gitu. Saya anjurkan pakai 2 gitu ya. Boleh teori komunikasi, boleh teori sosiologi. Karena kan tidak bisa, sebetulnya komunikasi itu tidak berdiri sendiri, artinya ada penyokong gitu ya. Ada teori-teori lain yang mendukung. Pak, saya kalau misalkan mau melakukan sebuah penelitian, melihat realitas sosial itu pakai apa ya? Teorinya banyak gitu. Ada teori interaksionisme simbolik gitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol gitu ya. Ketika kita berada di dalam ruang komunal, di dalam ruang ruang masyarakat umum gitu. Pak, misalkan gini, saya dulu melakukan penelitian tentang itu ya, tentang mahasiswa bercadar gitu kan. Ada simbol-simbol tertentu gitu, ada simbol-simbol tertentu atau bahasa-bahasa tertentu yang dipahami hanya oleh mereka yang menggunakan cadar. Mohon maaf ya, tidak ada tendensi kemana-mana, tetapi ini dalam keperluan akademik gitu ya, bahwa ada kok simbol-simbol tertentu ya, pesan-pesan tertentu yang orang awam nggak tahu gitu. Tapi kalau sesama pengguna cadar ketika melambaikan tangan, ketika apapun itu bentuknya, dia sudah tahu meskipun belum saling kenal. Nah, itu menggunakan teori interanisme simbolik boleh. Ada teori pertukaran sosial boleh ya, yang mengasumsikan bahwa komunikasi itu seperti transaksi, adanya jual beli, adanya pemenuhan kebutuhan boleh gitu. Misalkan apa ya? Misalkan kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Itu summary-nya tuh di attach ya? Setiap laporan atau cuma attachment doang? Iya, sebentar ya, ada sedanang. Saya lanjutkan ya. Kemudian dasar teorinya tadi ya, bisa melihat dari teori-teori komunikasi. Teman-teman di sini mungkin sudah belajar tentang komunikasi ya, teori-teori komunikasi di semester 2 kalau nggak salah. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian saya anjurkan untuk yang ringan-ringan saja, studi literatur ya. Jadi teman-teman misalkan punya buku, beberapa buku ya. Ada 2 buku gitu ya. Misalkan saya di sini ada beberapa buku ya, 5 lah ya, minimal 5. Baca, intisarikan di dalam artikel. Supaya kita, atau misalkan Pak ya, saya mau wawancara deh gitu ya. Kebetulan informan saya dekat di rumah, boleh. Gitu ya. Jadi penelitiannya yang ringan-ringan saja, tetapi konteksnya sosiologi komunikasi, digital society communication. Gitu. Nah, seperti apa template-nya? Template-nya adalah mengacu pada JIS ya. Ada kita sudah punya wadah baru gitu ya, wadah tersendiri. Kalau saya memang tidak terlibat aktif di sini, saya pengurus pengelola di JMS-nya, Jurnal Masyarakat Siber untuk PKM. Nah, ini template-nya. Jadi tuliskan nanti nama di sini, kemudian penulis pertama saja ya. Penulis pertama misalkan Pak Wawan wartawan ya, departemennya komunikasi PJJ Universitas Siber Asia ya, alamat emailnya, alamat universitasnya. Abstraknya cukup seperti ini ya. Abstraknya bagaimana menulis abstrak kalau belum melakukan penelitian? Ya dituliskan hipotesa ya. Hipotesa itu adalah gambaran awal kira-kira nanti akan seperti apa. Kata kuncinya ya, 5 kata kunci. Pendahuluan ya. Kemudian di sini ada dasar teori, kemudian metode. Sudah, sampai C saja. Nah, untuk D dan sampai akhir nanti kita lanjutkan di tugas 2 gitu ya. Tapi nanti sebelum tugas 2 nanti kan disubmit, saya periksa satu-satu, saya bantu mana yang kurang maksimal, mana yang perlu ditambahkan atau kesesuaian teorinya sudah sesuai atau belum ya. Kemudian pendahuluannya di sini minimal mencantumkan sumber sekunder ya, dari website, dari pemberitaan gitu. Misalkan Pak Wawani ingin menulis jurnalisme apa ya? Dulu kan di bidang media kalau tidak salah ya, tapi masyarakat, apalah masyarakat dan kontradiksi berita dan masyarakat di ruang virtual, kontradiksi berita online gitu ya dengan persepsi masyarakat gitu.
Asal ada kata digitalnya, society digital ya, digital society itu masyarakat digital, boleh seperti itu. Nanti dikemas saja, dirangkai saja apa namanya judulnya. Kemudian abstraknya ya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif gitu ya, dengan menggunakan metode apa namanya studi literatur gitu kan, yang membahas tentang apa? Membahas realitas virtual prostitusi online di Sarkem, Yogyakarta. Boleh. Gitu. Dulu saya mau sempat penelitian ke sana, cuman mikir-mikir lagi saya nggak jadi ya. Kemudian kata kuncinya apa ya? Apakah mau berangkat dari komunikasi interpersonalnya, komunikasi kelompoknya? Karena kita berbicara masyarakat, silahkan menentukan. Jadi dari 5 level komunikasi itu sekarang kita berbicara di sini. Ada intrapersonal ya, ada interpersonal, ada komunikasi apa? Kelompok ya, komunikasi massa, organisasi dan komunikasi massa. Teman-teman bisa aja di sini komunikasi interpersonal gitu ya. Komunikasi interpersonal pekerja seks komersial di ruang virtual gitu. Boleh. Jadi langsung judulnya itu menitik atau menekankan pada apa sih yang ingin dikaji ya, level komunikasi mana. Dahuluannya ini dibaca ya, nanti petunjuknya, kemudian dasar teorinya dan metode penelitiannya. Ini kita belajar, jangan dianggap berat ya sebelum dicoba. Nah, saran saya ditulisnya di Word biasa saja dulu, nanti kalau sudah terlihat rapi ya, terlihat apa namanya perubahan-perubahannya cukup bisa diminimalisasi, pindahkan. Ini formatnya, nanti saya kirim ya. Formatnya 2 kolom seperti ini. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ini ada dari Pak Adi Waluyo ya. Mohon maaf lewat chat ya. Oke, sambil bekerja rencana usulan tema fasilitasi di era digital. Detailnya nanti saya izin kirim ke Bapak ya. Oke. Teman-teman kalau mau mau konsultasi, saya sarankan di WA grup ya, agar tidak tenggelam gitu. Karena kalau tidak salah di semester ini saya mengajar 10 kelas, jadi banyak yang tenggelam gitu ya. WA dari Bapak Ibu, khawatirnya di sini teman-teman menunggu saya saat itu, tapi saya slow respon gitu. Tapi kalau mendesak boleh di up lagi, di WA lagi supaya muncul di atas. Gitu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Untuk templatenya ini kita harus dibikin 2 baris gini atau boleh 1 baris panjang ke bawah Pak? Nanti disesuaikan sama di sini ya. Ya Mas ya. Jadi nanti bikinnya boleh di Word biasa aja yang 1 kolom. Nanti dirasa sudah yakin ya sebelum submit atau sudah konsultasi ke saya bebas deh buka ruangnya kapan saja kecuali jam 8 ke atas saya fokus hal lain ya gitu. Boleh nanti dibuatnya seperti ini. Nah, orientasi saya nanti teman-teman yang memiliki potensi bagus tulisannya akan saya masukkan ke jurnal ilmu siber ya di Unsia, nanti saya bantu gitu. Jadi punya karya yang memang sudah ada ISN-nya juga ya, meskipun belum terakreditasi jurnal kita gitu. Gitu ya Mas Haryo ya. Mas Haryo atau Pak Haryo? Baik Pak. Ya Pak Haryo Pak. Ya Pak Haryo. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Paham ya, mungkin nanti sambil berjalan boleh tanya atau konfirmasi di grup PA. Tapi intinya kembali pada instruksi awal ya, teman-teman membuat artikel jurnal maksimal 12 halaman aja udah gitu ya. Tidak usah banyak-banyak. Kemudian tema besarnya digital society ya, boleh. Kalau dari pertemuan 1 sampai 5 kan kita berbicara masyarakat dan keterkaitannya dengan ruang virtual gitu ya. Nah, sekarang teman-teman boleh mengembangkan isunya gitu ya, isu ekonomi, isu sosial, isu agama pun boleh. Agama gitu ya, ada konflik horizontal antar umat beragama di ruang virtual boleh gitu.
nanti teorinya teori apa, komunikasinya apa. Misalkan ada pakai teorinya teori penetrasi sosial Pak gitu. Bagaimana konflik itu dari yang tadinya tidak ada kemudian timbullah kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi konflik yang diantarkan oleh teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial itu dianalogikan sebagai sebuah kulit bawang ya. Kalau dikupas dari kulit terluar masuk ke dalam sehingga ketemulah intisarinya. Atau teman-teman di sini misalkan ingin melihat perubahan pola komunikasi pada keluarga di dalam ruang virtual. Kadang-kala kan ada rumahnya di tingkat, anak sama ibu tuh telepon, dek lagi ngapain sini gitu, makan. Kan bisa gitu ya komunikasi langsung gitu. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan, misalkan perubahan seperti itu, ada perubahan budaya di dalam keluarga, terus di dalam ruang virtualnya seperti apa. Itu pakai teori apa? Teorinya pola komunikasi keluarga ya. Family pattern communication, Pokoknya pola komunikasi keluarga itu oleh Fitzpatrick ya. Di sana ada beberapa kategori-kategori pola komunikasi keluarga. Alat ukurnya adalah semakin tinggi konformitas, juga ada semakin rendah komunikasi. Semakin rendah komunikasi, semakin rendah konformitas. Ada 4 kategori di sana. Boleh teman-teman menggunakan teori apa saja. Sampai tanggal 10 ya, 10 Mei 2022 pukul 23.59. Jadi 1 minggu lebih sesudah Hari Raya Idul Fitri. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin dikonfirmasi, saya cukupkan sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan setidaknya memberikan tambahan sharing kita di malam hari ini ya di luar dari materi yang sudah saya sajikan di dalam PPT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya dapat diterima dan menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Silahkan melanjutkan aktivitas ibadahnya ya, yang mau tadarus, yang mau langsung tidur ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Nanti saya share di grup WA dan di LMS ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Ihsan.